Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dari awal katakan lagu ini. Tuhan, Kaulah mari panggil dia Yesus, Yesus perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Biarlah setiap mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari jemaat Tuhan katakan bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepada. Kami mau berikan penghormatan kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari dengan mengangkat tangan bersama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Pagi ini kami mau berikan penghormatan bagi kami, bagi Engkau Tuhan Raja kami. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan.
Mari angkat kedua tanganmu bersama, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh Kepadamu ya Yesus Tuhan. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Jemaat Tuhan, lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri amin kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri Sepanjang hari kami mau berikan penghormatan kepada Tuhan. Kami mau berikan pengagungan kami kepada Yesus. Kami mau berikan syukur kami kepada Allah kami. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah namanya. Hai jiwaku, serukanlah bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Ora bakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syandara la bara la bara la bara. Biarlah mulut kami pagi ini penuh dengan ucapan syukur. Setiap mulut kami penuh dengan pujian kepada Allah kami. Kirana namanya buka suaramu, sembah Dia. Perkataan iman yang keluar dari mulut kami pagi ini, perkataan iman kami, perkataan pengagungan kami, perkataan yang memuji-Mu. Hai Tuhan,
Oh, kami nikmati kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Jesus. Kami tetap punya iman yang besar bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkau Allah, bukan manusia sehingga Engkau berdusta. Janji-Mu murni bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu bagaikan emas dan perak bagi setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Jesus, thank you Lord. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh-sungguh layaklah dipuji dan disembah. Amin. Segenap hatiku. Ya, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari yang dengan segenap hati angkat tanganmu, katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan layaklah Kau Tuhan Dipuji dan disembah dengan Yes. segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Saya kita untuk bangkit berdiri bersama. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari dengan mengangkat tangan bersama katakan layaklah Kau
Haleluya, haleluya Bapa. Dengan segenap hati dan jiwa kami berkata layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berperkara atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang beribadah pada saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami pada saat ini. Engkau melayakan kami, bahkan Engkau mengurapi kami Tuhan, untuk kami datang menghadap tahta kudus-Mu, membawa korban persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau membawa kami berjalan bersama-Mu, untuk kami boleh melihat kebesaran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buat sepanjang minggu ini Tuhan Engkau menjagai kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih boleh bernapas, kami masih boleh hidup Tuhan. Oleh karena Engkau yang menjagai kami dengan sempurna, dengan Tuhan pertolongan dari darah-Mu yang membentengi setiap kami Tuhan. Sehingga tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit yang boleh menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Seluruh Tuhan keluarga besar daripada kami. Proteksi darah Yesus ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu dan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa. Kami bersepakat Tuhan, kami berdoa bagi negeri dan bangsa kami. Diberkatilah negeri kami Indonesia. Diberkatilah pemerintahan kami. Diberkatilah Tuhan ekonomi bangsa kami. Bahkan saat-saat sekarang ini Tuhan, COVID-19 Tuhan sedang terjadi. Kami tetap percaya perlindungan yang sempurna daripada-Mu ada bagi negeri dan bangsa kami. Sebab tembok berapi itulah yang berjaga-jaga atas negeri ini Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu juga turun Tuhan atas Kabupaten Tapanuli Utara, tempat kami tinggal Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan daripada Tapanuli Utara. Amin. Diberkatilah Tapanuli Utara. Amin. Diberkatilah pemerintahannya. Amin. Diberkatilah masyarakatnya. Dan kami percaya Tapanuli Utara akan bertumbuh dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan, gereja-Mu Tuhan di tempat ini akan bertumbuh, akan menjadi gereja yang besar, yang akan Tuhan pakai untuk boleh perpanjangan tangan-Mu di kota ini, di kabupaten ini, bahkan di bangsa ini. Dan kami juga berdoa buat seluruh Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko, Bambang Yonan Tuhan, Edi Prayetno, khususnya gembala kami di tempat ini, Bapak Gunawan Panggabean. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa dimanapun hamba-Mu ini sekarang berada, melayani Tuhan dengan tanda-tanda ajaib daripada-Mu. Engkau memberi kekuatan, kemampuan, pengurapan Tuhan, dan kuasa yang luar biasa, sehingga banyak jiwa akan dibenarkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami nanti akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan atas seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami siap, kami buka hati dan jiwa kami untuk menerima kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan dan kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu. Malam semuanya shalom. Berapa orang yang rasakan hadirat Tuhan? Coba lihat kiri kanannya, buka dulu maskernya, katakan jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita tepuk tangan yuk bersama-sama umat pemenangnya Tuhan. Hai umat Tuhan, dengarlah firman-Nya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya.
bagi kita yang dikasihinya. Angkat tangan bersama, katakan, terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Umat pemenang, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siap Bapak Ibu, katakan, dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Sama-sama katakan, terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, hai umatnya, jadi tangan-tangan pemenang, yuk. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman, yang tak pernah meninggalkan setiap kami, menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih tinggi lagi, yuk tepuk tangannya bersama. Katakan, bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang. Siap. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat di dalam Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkemenangan terpancar dari wajahnya Bapak Ibu, amin. Orang yang pemenang boleh dua tangannya tinggi-tinggi, katakan, jadilah kuat, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Imani, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah di dalam Yesus Tuhan. Tepuk tangannya kuat di dalam Tuhan, sorak-sorai, sorakan haleluya. Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, amin. Sekalipun tidak mengenakan saat ini, tetapi kita punya Allah yang besar, Allah yang menguatkan kita. Katakan amin. Jadilah kuat. Boleh tangan kanan semua tinggi-tinggi. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat. Katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Kami imani, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yes. Sorakan. Umat pemenang
menang sekali lagi tepuk tangan yang panjang sambil sorakan. Terima kasih buat kehadiranmu. Terima kasih buat hadiratmu. Dan sukacita Allah di tempat ini. Kami punya iman pengharapan yang kuat bersama dengan Tuhan. Yang kami mampu melewati segalanya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bagi pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama kita pandang wajahnya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang Tuhan taruhkan. Karena Kristus sudah mati bagi kami dan bangkit. Dan karena Kristus sudah bangkit, Kristus sudah hidup, maka kami punya pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak pernah berhenti Tuhan dan tidak akan pernah putus Tuhan pengharapan kami kepadamu. Kalau Tuhan yang memberikan pengharapan itu kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, maka tidak ada satu pun yang akan bisa curi dan ambil pengharapan itu dari hidup kami. Kalau Tuhan yang sudah beri, maka tidak ada satu pun yang akan bisa ambil. Tidak ada seorang pun, bahkan iblis sekalipun, tidak akan bisa ambil pengharapan kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, amin Tuhan. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya padamu. Katakan, saat kami tidak melihat tangan Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat kami tak melihat saat ku tak melihat Engkau bekerja Tuhan, rencana, saat kami gak ngerti Tuhan, kami mau tetap percaya, pegang janji. kami mau tetap pegang kebenaran dan janji-janji-Mu.
janji dan Engkau Allah yang akan menepatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja saat ini. Bekerja dengan caramu Tuhan. Bekerja dengan caramu. Engkau yang paling tahu. Engkau yang paling tahu Tuhan. Dan Engkau yang paling mengenal kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami hari ini untuk terima seluruhnya. Tidak setengah, tidak sebagian, tapi seluruhnya. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sebelum duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu, ada satu lagu lama. Tadi pagi itu semalam sih sebenarnya. Saya waktu persiapan khotbah, kemudian tadi pagi saya dengar, saya sengaja itu kata-katanya aja yang terngiang gitu. Baru tadi pagi sambil siap-siap mau mandi, saya puter lagunya. Lagu lama. Mungkin yang generasi anak zaman nggak tahu kali ya. Tapi ini lagu sangat memberkati saya dan saya pikir ini benar-benar kasih, dan saya sendiri dikuatkan. Iman pengharapan saya itu sepertinya kayak blooming lagi gitu. Aduh, sorry. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Ada nggak ya itunya? Apa namanya? Itu slide-nya bisa ada itu nggak ya? Saya soalnya nggak terlalu hafal. Gimana tuh? Kalau ini tim worship pasti tahu lah ya. Mereka rata-rata bukan antara anak zaman dan anak ini sih ya. Bisa nggak? Kalau nanti yang ini belajar ya. Bisa nggak? Itu ada? Nggak ada teksnya ya? Ada? Nggak ada ya? Oke, yang tahu aja deh. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Puji sembah dia. Yesusku Allah perkasa. Yesus Raja. Saudara, lagu-lagu lama itu biasanya punya ini sendiri loh. Itu keren banget. Kenapa sekarang anak-anak muda, bahkan penyanyi-penyanyi Indonesia juga banyak yang kayak cover lagu-lagu lama gitu ya. Mungkin karena lagu-lagu lama, bukan berarti lagu-lagu yang baru baik, enggak baik, kurang baik, enggak. Cuman mungkin karena eranya berbeda, apa yang dialami berbeda, kata-kata yang ekspresinya juga itu pasti berbeda. Kata lagu tadi itu adalah dia tidak pernah gagal karena dia Allah. Dia tidak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Bapak Ibu, itu adalah firman Tuhan. Tadi waktu WL kita bilang bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni katanya. Dan lebih berharga dari perak dan emas. Kalau ada hari-hari ini yang bisa buat kita tetap hidup sampai hari ini, bisa tetap bertahan sebagai orang-orang percaya hari-hari ini. Saya percaya karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bahwa firman Tuhan itu mengandung janji. Dan janji itu adalah janji yang hidup. Bapak Ibu, keadaan boleh nggak baik, kondisi boleh nggak tidak jelas di sekeliling kita. Tapi anak-anak Tuhan harus tetap berdiri di dalam iman dan pengharapannya. Iman dan pengharapan yang didasarkan hanya di dalam Kristus saja. Kenapa hanya di dalam Kristus? Karena hanya Kristus satu-satunya Allah yang benar dan dia hidup Bapak Ibu. Saya mau katakan dia hidup. Dan justru karena Allah kita adalah Allah yang hidup, itu kita punya dasar untuk berharap kepada dia.
kita percaya kepadanya, dan kita berharap kepada Dia. Sekitar 3 minggu yang lalu, saya membagikan tentang Daud dan Goliat, right? Nah, saya ingat saya nyanyikan satu lagu dan itu sangat maksudnya itu selalu membantu saya dalam hal-hal yang mungkin dalam waktu keadaan gak enak gitu. Itu lagu lama lagi, bukan berarti saya berasal dari zaman oldies ya, maaf ya. Bukan, cuman tapi itu kata-kata yang sangat luar biasa gitu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tidak gentar. Ku tahu Dia pegang hari. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Kalau di dalam bahasa Inggris katanya gini, and life is worth the living just because He lives. Katanya gini, hidup itu jadi worth the living, pantas untuk dihidupin. Hidup itu jadi berharga karena Tuhan hidup. Kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu, nggak ada artinya kita hidup. Kenapa? Ini semua bohong isinya. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak yang nggak pasti. Tadi di kebaktian pertama saya bilang bahwa kalau sesuatu itu ada di depan kita, di depan mata kita, kita udah lihat, kita tahu, oh ini kisi-kisinya ini A, B, C, D, E. Dari sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang saya punya dalam pikiran saya, itu udah dapat nih jawabannya. Hasil akhirnya belum ada, cuman dari sini ini kayaknya certain nih. Pasti nih hasilnya pasti ini. Itu harapan yang seperti itu gampang. Tapi kalau tidak ada kepastian, tidak ada jawaban sama sekali, mau bahasa Batak nagolap sudah, ya kan? Sepertinya nggak ada jalan, sepertinya semuanya kosong. How about that? Gimana? Lebih gampang mana? Berharap waktu kita lihat udah ada kisi-kisi A, B, C, D, E, atau berharap tanpa nggak ada kisi-kisi, nggak ada kejelasan, HTS, hubungan tanpa status. Ya karena masih single pasti ya yang kalau pendeta yang udah menikah juga pasti kadang-kadang ke situ ya. Bukan ke situ, maksudnya nyinggung gitu ya tentang masalah hubungan. Tapi maksudnya kalau ada hal-hal yang tidak menunjukkan apapun dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa berharap kepada Kristus? Judul khotbah saya itu adalah menjaga, mempertahankan pengharapan, iman dan pengharapan kita tetap hidup. Kenapa? Kenapa saya harus kasih itu? Kenapa saya pengen sampaikan itu? Saya berdoa, Tuhan apa sih yang Tuhan mau hari-hari ini dari kami? Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan maunya apa? Bapak Ibu jangan pikir bahwa Tuhan gak tahu kondisi ini. Tuhan izinkan semua kondisi ini terjadi. Bahkan mungkin ini secara global, COVID-19 itu di depan kita secara global. Tapi kalau kita mau coba lihat hidup kita, mungkin kita banyak ngalamin hal-hal yang seperti gelombang COVID-19. Ya kurang lebih lah ya, mungkin bukan virus gitu ya. Mungkin bukan virus COVID-19, mungkin virus dompet kosong, mungkin virus sakit hati, mungkin virus virus cemburu, virus banyak. Apa sih yang Tuhan mau dari semua kondisi ini? Kalau kita bilang, iya Tuhan kami akan tetap percaya kepadamu, iya Tuhan. Tapi ini kok kayaknya Tuhan lama sekali. Untuk ada orang-orang yang diuntungkan dengan pandemi. Orang-orang yang mungkin mengalami benefit
keuntungan dari pandemi ini mungkin gak akan bilang seperti itu. Tapi saya yakin di semua level kehidupan, di semua aspek kehidupan, dan semua tingkat strata ekonomi ini mengalami dampak dari COVID-19. Kenapa Tuhan? Saya mau katakan bahwa mungkin itu nature-nya Tuhan sih. Gini, God itu likes to work in an unlikely situation. That's his expertise. Tuhan itu, maaf ya saya agak-agak bahasa Inggris sedikit, bukan sok ini. Tapi karena saya suka sekali ungkapan itu dalam bahasa Inggris. Karena dia bilang gini, Tuhan itu suka bekerja, suka menunjukkan dirinya, kuasanya di dalam situasi-situasi yang kelihatannya unlikely situation. Dalam situasi-situasi yang kelihatannya tidak enak, kelihatannya sulit. Tadi saya bilang that's actually his expertise. Itu keahliannya Tuhan. Kalau keadaannya enak, Bapak Ibu diberkati, that's easy. Gampang. Tapi waktu keadaannya kelihatannya gak mungkin, tidak mungkin, di situ Tuhan mau bekerja. Di situ Tuhan tuh sukanya kayak gitu. Kalaupun Tuhan izinkan saat ini kondisinya tidak enak di sekeliling kita dan tidak ada kepastian, saya hanya mau katakan Tuhan sedang bicara dan bilang, come to me. Karena hanya aku sumber pengharapanmu. Kami harus kehilangan, ya ada teman kami yang bukan ini ya, teman kosan. Nanti teman satu kerjaannya Melva, enggak, bukan. Teman satu kosan dulu waktu kuliah. Meninggal karena COVID-19. Kita semua nih dengan kondisi dunia saat ini, kita semua pasti, saya tahu kita semua sedang dalam ketakutan dan kita bilang kapan gitu. Jakarta yang tadinya udah oke, mulai new normal, kemudian ternyata PSBB lagi. Dan kemudian ada banyak berita yang kita dengar, katanya kalau nanti udah sembuh, kemudian fungsi paru tidak akan works 100%, tidak akan berfungsi 100% dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita dengar. Itu membuat kita takut. Dan kalau kita sudah takut Bapak Ibu, iblis tuh gak akan, tadi waktu saya doa, saya bilang Tuhan itu adalah gini, Tuhan itu sumber pengharapan kita. Tuhan, DNA-nya Tuhan itu adalah, pengharapan itu ada di DNA-nya Tuhan, ada di dalam dirinya Tuhan. Dan itu karena kita sebagai anak-anaknya Tuhan, pengharapan itu harusnya ada di dalam kita. Dan apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kita, nobody, nothing, no one, tidak ada satu orang pun, tidak ada apapun yang bisa curi itu dari kita, termasuk iblis sekalipun. Hanya saja, iblis akan pakai cara, dia gak bisa ambil, tapi dia akan coba cara ambil dengan cara apa? Taruhkan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan dalam hidup kita waktu kita ngelihat situasi tidak sesuai atau tidak ada jawaban, sepertinya tidak ada jawaban doa. Iblis pakai cara itu untuk apa? Untuk akhirnya mematikan pengharapan kita kepada Kristus. Iblis gak bisa ambil, tapi dia bisa pakai cara untuk matikan pengharapan kita. Makanya judulnya adalah menjaga pengharapan iman kita tetap hidup. Karena kalau kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan punya pengharapan yang hidup, pengharapan kita tidak mati Bapak Ibu, maka kita akan jadi orang-orang yang kuat.
Karena harapan itu kasih semangat dalam hidup kita. Iman itu bicara tentang the present time. Iman bicara tentang saat ini. Iman itu di sini. Your heart, hati. When you believe in God, waktu kita percaya, when we trust God, waktu kita percaya kepada Tuhan ini, di sini. Tapi pengharapan itu bicara tentang masa depan. Apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu harapkan akan terjadi besok, nanti. That's hope. Pengharapan itu apa Bapak Ibu? Pengharapan itu adalah steady and continuous expectation of something good that will happen in the future. Tidak ada orang Bapak Ibu yang mengharapkan, oh maaf ya, mungkin kalau maunya maksudnya mengharapkan sesuatu yang jelek pada orang lain. Yang namanya harapan pasti mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Mengharapkan sesuatu yang lebih oke pada masa yang akan datang. Karena gini, kalau itu sudah ada, itu nggak berharap lagi namanya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau sudah kita lihat ya udah gitu, udah jadi kejadian. Gitu. Tapi kalau pengharapan itu sesuatu yang belum kita lihat. Nah Bapak Ibu di dalam Ibrani 11 ayat 1 bisa dibuka. Kita baca sama-sama yuk. Oke, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, iman dan pengharapan beda ya? Ya, well, I would say yeah, it's different. But you cannot separate them. Iman dan pengharapan itu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sama sekali tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pengharapan kita itu harus berdasarkan iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus. Kalau kita hanya berharap tanpa iman, Bapak Ibu, itu namanya just wish. Hanya keinginan. Tapi kalau kita mau berharap, pengharapan yang benar itu adalah pengharapan yang didasarkan hanya kepada Kristus saja. Kenapa saya tadi di awal nyanyi lagu Tuhan tak pernah lalai. Kemudian yang tadi yang di waktu selesai penyembahan katanya, saat ku tak melihat jalanmu. Karena gini, di kitab Ibrani bilang gini, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa? We need faith. Kita butuh iman untuk bisa lihat sesuatu yang belum kita lihat. Sesuatu yang untuk bisa jalan sekalipun keadaannya gelap, tapi kita tahu iman itu kalau iman itu seperti ini Bapak Ibu. Iman itu kayak kalau kita jalan di dalam kegelapan, tapi kita percaya bahwa kita pasti keluar. Dan pengharapan itu bilang bahwa di sana ada cahaya. Kalau faith, kalau iman itu ada di sini dan bicara tentang waktu sekarang, bahwa sekarang kita setiap hari, present time, kita percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya sumber pengharapan kita dan juru selamat kita. Pengharapan itu di sini, in your mind, di dalam pikiran kita. Dan pengharapan itu Bapak Ibu bicara tentang hal yang akan datang. Jadi kalau kita berdoa bahwa Tuhan, aku berdoa bahwa Engkau memulihkan hidupku. Tuhan, aku percaya Engkau Allah satu-satunya penyembuh
dan pemulih hidupku, penebus hidupku. Dan aku percaya bahwa Engkau akan menepati janji-janji-Mu. Bahwa Tuhan, aku akan melihat keluargaku dipulihkan. Tuhan, aku akan melihat ekonomiku dipulihkan. That's hope. Itu pengharapan. Waktu saudara bilang, Tuhan, aku percaya kepada janji-janji-Mu. Karena gak bisa, kalau kita cuma berharap tanpa iman Bapak Ibu. Teman saya bilang, oh saya berharap pandemi cepat selesai. Saya berharap nanti minggu depan saya bisa punya mobil baru. Banyak sekarang ini orang mengecilkan arti dari berharap dan pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan saya mau katakan, kita harus mendasarkan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Kenapa sih? Karena gini, Bapak Ibu mau berharap kepada siapa? Harap kepada WHO? Berharap kepada uang yang ada di rekening saudara? Sebentar juga bisa habis. Berharap pada kecantikan saudara? Bisa menaklukkan dunia ini. Usia juga akan mengalahkan saudara kan? Waktu akan mengalahkan saudara. Mau berharap kepada hartamu. Toh nanti akan dibagi-bagi atau gak ada yang pasti di dunia ini. Justru karena tidak ada yang pasti, saya bersyukur. Saya sangat bersyukur bahwa saya bisa mengenal Kristus yang hidup. Kenapa? Karena Dia bilang bahwa Dia adalah Allah yang baik dan Dia Allah yang akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Amin. Amin. Masalahnya kan tadi di situ gini katanya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. This is our nature. Ini udah sifat manusia. Pengennya yang tangible. Yang memang kita pengen sesuatu yang bisa disentuh, bisa dilihat. Pokoknya yang pasti aja. Bapak Ibu mau gak kalau misalnya, maaf banget. Naik pesawat. Jangan deh, serem ya. Serem. Kalau naik mobil, diajak naik mobil, naik kendaraan. Kemudian dibilang, yuk kita mau kemana? Mau ke Parapat gitu. Cuman ntar nggak tahu nyampe apa enggak. Mau nggak? Saya nanya loh, mau nggak Bapak Ibu? Kok kayak tertegun gitu? Nggak mau kan? Pasti nggak mau. Bapak Ibu, perjalanan hidup iman kita itu kadang seperti itu. Kita nggak tahu nyampe apa enggak gitu. Tapi saya mau katakan, iman bilang itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat. Tapi iman bilang, no. Kalau Tuhan bilang, He is a good God and He will provide for you. Dia adalah Jehovah Jireh and He will do it. Kalau Tuhan bilang bahwa Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan segala kebutuhan hidupmu, Dia akan lakukan Bapak Ibu. Tapi kan gak lihat. Tapi kan kolaps nih bisnis saya. Tapi kan saya baru di PHK. Tapi kan saya lagi ngalamin sakit. Saya mau katakan Bapak Ibu. Hanya karena Bapak Ibu ngalamin yang gak enak. Hanya karena Bapak Ibu belum melihat tangan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. That is powerful. Itu Bapak Ibu, ini bukan saya loh. Bukan saya yang ngomong. Hari ini Tuhan bilang, hanya karena engkau belum melihat jawaban doa, hanya karena kita belum melihat sepertinya ada yang bisa kita jadikan jaminan. It doesn't mean, bukan berarti Tuhan tidak ada dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Bapak Ibu, hari-hari ini saya mau katakan, saya ingat Bapak Niko bilang gini, this is the year of a new dimension. Ini adalah tahun dengan dimensi yang baru.
Kalau tadi saya bilang, Tuhan mau apa dengan COVID? Mau apa Tuhan dengan semua kejadian yang ada dalam hidup kami? Kalau secara global ya. Saya mau katakan Bapak Ibu hari ini. Tuhan ingin supaya kita bisa bilang sama dunia. Sama seperti yang dikatakan oleh Abraham. Ini Paulus, surat Paulus kepada orang-orang di Roma 4 ayat 18. Dia katakan gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap kepada Allah. Saya mau katakan hari-hari ini Bapak Ibu, dengan kondisi yang tidak pasti di sekeliling kita, Tuhan mau bilang, apakah kita mau masuk kepada new dimension of faith, the new level of faith, tingkatan iman yang baru, dimensi iman yang baru. Dan bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu hari-hari ini. Saya enggak tahu bagaimana imanmu saat ini. Tapi saat ini saya mau katakan, Tuhan bilang kepadamu hari ini, hanya karena engkau belum melihat jawaban doa, anakku, bukan berarti aku tidak bekerja di hidupmu. I am working. Dalam bahasa Inggris itu adalah present continuous tense. Itu artinya kejadian yang sedang berlangsung saat ini juga. Artinya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Kalaupun gak ada yang bilang amin, saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu. Dalam hati Bapak Ibu berteriak sampai ke langit-langit dan bilang amin Tuhan. It's hard. Sulit pasti Bapak Ibu untuk bisa bilang Tuhan udah gak ada lagi yang tersisa. Tuhan sepertinya sulit, sepertinya jalannya tertutup Tuhan. But you know what? Tadi saya sudah bilang Tuhan itu ahlinya hal-hal yang mustahil. Kalau kita udah lihat pintu yang tertutup, don't worry, gak usah khawatir. Udah, pasti akan dibukain pintu yang lain. Cuman masalahnya kita pikir, oh Tuhan, ini nih pintunya. Kenapa pintunya tertutup Tuhan? Oh, maaf ya Tuhan. Nanti jatuh. Kok tertutup Tuhan pintunya? Tertutup pintunya Tuhan. Dan kita fokus di sini yang pintu yang tertutup. God is opening another door for you. Tuhan sedang buka pintu yang lain untuk saudara. But it takes faith. Butuh iman. And it takes hope. Butuh pengharapan untuk saudara bisa tahu itu. Butuh iman dan pengharapan yang tetap hidup untuk bisa tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan mukjizat lebih dari apa yang kita pikirkan dan lebih dari apa yang kita doakan. Mungkin butuh waktu. Bapak Ibu, saya tidak bisa bandingin Bapak Ibu dengan Abraham. Berapa puluh tahun. Saya gak bisa bandingin Bapak Ibu dengan Yusuf. Berapa belas tahun. Sampai akhirnya Yusuf melihat bahwa benar janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupnya. Tapi you know what? Saya mau bilang Bapak Ibu, dalam perjalanan itu orang-orang ini menjaga imannya tetap kuat. Menjaga pengharapannya tetap kuat. Bagaimana mereka menjaganya Bapak Ibu? Mereka ingat bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang hidup. Bagaimana mereka menjaganya Bapak Ibu? Mereka ingat bahwa kalau Tuhan sudah pernah menolong. Ingat perkataan Daud, saya khotbah di beberapa minggu yang lalu. Daud bilang gini loh sama Goliat, sama Saul. Dia bilang, Allah yang tolong aku waktu aku di padang rumput mengalahkan singa dan beruang. Allah yang sama akan melepaskan aku dari orang fasik ini, dari Goliat. Hei Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini kalau mau imanmu tetap hidup dan pengharapanmu tetap hidup, ingat bahwa Allah sudah bekerja luar biasa dalam hidupmu. Kalaupun ternyata belum ada yang saudara bisa lihat dan saudara bisa bilang, saya sih gak yakin ya. Saya sih gak yakin orang bisa bilang dengan tega, bisa bilang
Belum ada yang baik yang Tuhan lakukan sama aku sampai hari ini. Oh, suara saya keren juga ya, kayak orang mabuk gitu. Dangadong dopena, oh apa ya bahasanya? Dangadong dopena dengkan nahu, apa sih bahasanya diterima gitu. Nahu jalo, sian debata katanya. Waduh, kayaknya kalau itu pasti udah kecewa berat itu. Mungkin kita perlu doa setahunan kali untuk dia. Kenapa? Karena tidak, kalaupun Bapak Ibu bilang aku belum dapat jawaban doa, ya udah, nggak apa-apa, Tuhan pasti jawab kok. Tuhan pasti jawab, tapi gini, ingat, kalaupun Tuhan nggak jawab ataupun Tuhan jawab dan Tuhan bilang enggak, bisakah kita dengan tulus dan dengan legowo ya bahasa Jawanya itu ikhlas gitu bilang, oke Tuhan. Sama seperti tadi saya bilang, pintunya tertutup nih. Ya udah, pintunya tertutup. Tuhan buka jalan yang lain. Amin. Amin. Itu caranya kita menjaga iman dan pengharapan kita tetap hidup. Kenapa? Hari-hari ini Bapak Ibu, orang butuh yang namanya pengharapan. Kalau pengharapan sudah mati, habis semua. Makanya ada orang yang akhirnya bisa bunuh diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena udah gak bisa ngelihat lagi. Apa di depan tuh kayak apa udah gak bisa lihat lagi Bapak Ibu. Saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia Tuhan yang tetap baik. Tapi itu butuh iman untuk bisa percaya itu. Butuh surrender, butuh penyerahan diri untuk bisa bilang iya Tuhan. Gak gampang. Saya harus menangis, berurai air mata untuk bisa bilang sama Tuhan waktu saya harus terima kenyataan setelah saya kehilangan bapak saya harus kehilangan ibu saya anak pertama dan saya harus bisa dengan tegar dan ikhlas bilang sama Tuhan, iya Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Kalau secara daging tidak enak. Secara mental, jiwa, karena masih sangat muda, tidak enak. But you know what? Bapak Ibu tahu, keputusan untuk tetap mempercayai Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, keputusan kita itu yang akan membuat iman kita, pengharapan kita tetap hidup. Jangan bilang, oh pengkhotbah itunya, harusnya langkahnya ABCDE-nya, harusnya kayak gininya, harusnya kayak gitunya, harusnya saya nggak akan bilang Bapak Ibu doa ya 10 jam, Bapak Ibu menyembah ya, ini dulu ya, baca firman ya, no. Itu Bapak Ibu harus lakukan, harus. Tapi gini, keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu harus kita ambil. Keputusannya ada di kita Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke gereja, kemudian Bapak Ibu tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa. Tapi Bapak Ibu kita nyimpen kecewaan sama Tuhan. Doesn't work. Karena waktu kita kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu perlahan-lahan iman dan pengharapan kita itu akan mati. Melemah dan mati. No, jangan biarkan iman dan pengharapanmu lemah hanya karena kita belum lihat jawaban doa. Kenapa? Karena sekalipun kita tidak lihat, Tuhan sedang bekerja. Amin. Itu yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi hidup secara global saat ini. Kita bangkit dan bilang, Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku akan tetap berharap kepadamu. Hanya karena saudara belum lihat jawaban doa, belum lihat sesuatu, bukan berarti Tuhan gak kerja. Tuhan sedang bekerja. Ada kan lagunya? Seperti pelangi
habis hujan. Terus saya nggak hafal, itu just popped out in my mind. Itu cuman langsung kayak keluar aja gitu. Saya mau katakan bahwa seindah itu janji Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah Bapak Ibu hilang pengharapanmu. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sampai hari ini saya mau katakan kalau kita bisa masih ada di sini, Bapak Ibu bisa sampai di sini, anak-anakmu masih sehat, semuanya masih kuat, Bapak Ibu masih bisa bekerja, walaupun mungkin penghasilan gak seperti sebelumnya. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, Tuhan masih bekerja dan pengharapan masih ada untuk orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Penutup, Bapak Ibu saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah, ini Daud yang bilang, saya suka sekali Bapak Ibu, saya hari ini sedang membaca kitab, itu hampir sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan, tiap hari saya baca Mazmur 16. Gak ada di situ sih ininya, ayatnya, cuman Daud tuh bilang bahwa pengharapannya itu hanya Tuhan aja. Dan Daud bilang, di Mazmur 16 juga Daud bilang gini bahwa Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kalau di ayat 2 atau ayat 3, Daud bilang gini, Tuhan, Engkaulah Allahku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tuhan itu bagian kita, warisan dan piala kita. Kalau Tuhan sudah ada, Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita Bapak Ibu, masa kita harus kehilangan pengharapan? Amin. Amin. Anak-anakmu akan datang kepada Tuhan. Ekonomimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Sakit penyakitmu kalaupun belum disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan kepadamu untuk melewati semuanya. Tuhan akan sembuhkan. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalaupun tidak, katakan kepada Dia, Engkau tetap Allahku yang hidup. Kalau terakhir. If God brings you to it, God will bring you through it. Kalau Tuhan bawa Bapak Ibu kepada situasi hidup sekarang, kalau Dia yang sudah bawa, maka Dia yang akan berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan akan mengeluarkan Bapak Ibu dari situ. Kalau Tuhan membawa kita di situasi sekarang, maka Dia yang akan berjalan bersama kita. Karena nggak mungkin. Karena Tuhan yang bawa orang Israel lewat dari padang gurun, dan Tuhan juga yang bawa mereka sampai kepada tanah Kanaan. Amin. 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 Bapak Ibu semangat. Amin. Sebab Dia hidup. Oh, kerendahan ya. Coba deh. Ini nyanyinya dengan iman loh, dengan iman. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih bahwa kami punya Allah yang hidup. Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya lewat kebangkitannya Tuhan. Terima kasih. Engkaulah harta yang tidak ternilai dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami berkata pengharapan kami tidak akan mati. Iman kami tidak akan mati. Iman percaya kami akan tetap hidup dan tetap kuat. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami didasarkan pada Allah saja. Allah yang jadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, biar kami Tuhan boleh menerima Tuhan kekuatan yang baru.
Biar Engkau ignite our hope. Kau menyalakan kembali api pengharapan dan iman kami Bapa hanya kepadamu. Sehingga kami jadi orang-orang yang kuat dan kami bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Thank you God. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan maupun persembahan yang lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja maupun ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa akan berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh EVA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini masuk pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman tambahan untuk seluruh pengerja dan jemaat bahwa mulai dari tanggal 18 September hingga tanggal 9 Oktober kita masuk dalam puasa raya. Kita fokus berdoa untuk perekonomian Indonesia, pilkada, pandemi COVID-19, dan untuk anak-anak muda. Jemaat bebas memilih jenis puasa yang akan diikuti. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus maupun konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita saja Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama. Kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan, amin.